Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Azizah. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan anggota dari kelompok 7 mata kuliah pendidik Sejarah Peradaban Islam. Oke, saya di sini tentu saja tidak sendiri karena saya merupakan anggota dari kelompok. Nah, teman saya selanjutnya bernama Budi, dan satunya lagi bernama Ria, dan yang satunya yang terakhir adalah Haidir. Nah, kami memiliki tugas yaitu mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan Islam pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, baiklah, untuk materi pertama itu tugas saya, bagian saya menjelaskannya. Yang pertama, kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang sangat tangguh, pemberani dan kuat. Nah, Ali bin Abi Thalib memiliki kedua orang tua yang bernama, ayahnya adalah Abu Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim, sedangkan ibundanya bernama Fatimah binti Asad. Nah, waktu pertama dilahirkan, Ali bin Abi Thalib diberikan nama oleh sang ibu yaitu Asad. Asad berarti singa. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa singa itu pemberani, garang, tegas, ya kan, sifat dari hewan singa. Itulah yang melatar belakangi mengapa sang ibu dari Ali bin Abi Thalib ini memberikan nama singa. Nah, dia ingin ketika anaknya besar nanti, anaknya menjadi seorang yang pemberani, tidak takut, bijaksana, pokoknya pada intinya pemberani. Itu juga menjadi alasan mengapa ibunya memberi nama pertama Ali bin Abi Thalib itu Asad. Masih banyak lagi nama-nama julukan yang mewakili sifat dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kebetulan juga nama sang kakek Ali atau ayah dari ibunda Ali bin Abi Thalib itu adalah Asad bin Hashim. Nah, oke, selanjutnya Ali bin Abi Thalib ini merupakan seorang khalifah yang sangat terkenal. Nah, jadi kesimpulannya adalah Ali bin Abi Thalib ini merupakan seorang khalifah keempat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan khalifah yang sangat tangguh, pemberani, berjiwa keras, setia, mulia, baik hatinya, bijaksana dalam memimpin pemerintahan juga pada masa Ali bin Abi Thalib itu sangat berjalan dengan baik. Meskipun banyak kendala-kendala yang terjadi, dan Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok yang sangat setia kepada Rasulullah, tidak pernah meninggalkan Rasulullah walau dalam keadaan apapun. Baiklah, sekian materi awal penjelasan punya saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Budi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi dari kelas 2G Pendidikan Agama Islam. NIM saya ialah 119101203. Baiklah, makalah kami yaitu tentang Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya dari materi Mala Azizah, yaitu tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Yang akan saya jelaskan yaitu di poin B tentang peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam sebelum menjadi khalifah nampak begitu jelas pada peristiwa hijrah, tidak terlepas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan momen-momen tertentu pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Melalui Ali pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyampaikan risalah-risalah dakwah dan mendeklarasikan kebenaran Islam. Dalam peristiwa hijrah, Ali mempertaruhkan nyawanya untuk mengelabui kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menggantikan posisi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidur. Di dalam perang Badar, Ali bersama Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Waqqas untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelabui atau maksudnya memata-matai musuh di sana untuk mencari informasi. Dan bersama Ali, bersama Abu Dujannah dan Sahal bin Hunayf membantu para sahabat yang tengah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali dapat mengatasi para penyerang dari berbagai arah. Banyak para pemuka Quraisy, di antaranya dari Bani Makhzum, yang dapat dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Fatu Makkah. Atas perintah Rasulullah, Ali menyusul Abu Bakar ke Makkah untuk mengumumkan kepada orang-orang musyrik tentang ayat yang baru saja diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah At-Taubah ayat 1 sampai 36. Yang isi perintah tersebut ialah bahwa mereka tidak boleh lagi untuk bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Pada masa itu juga Ali diutus Rasulullah SAW untuk menggantikan Khalid bin Walid berdakwah ke Yaman. Jadi sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kut masafah wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rili Anzani. Saya dari kelas PAI 2G. NIM saya 1190118. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami, yaitu yang berjudul Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian C, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Dalam sikap egalitarian atau persamaan derajat pada setiap manusia, Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut dengan berbagai argumen dan saksinya mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut. Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun, kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya, praktis selama pemerintahannya, Ali lebih mengurusi persoalan pemberontakan di berbagai daerah. Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya. Tetapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur misalnya, Mughirah bin Syub'ah bin Abbas dan Ziyad bin Hanzalah menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi atas pemberontakan mereka terhadap Ali. Namun, Ali tidak bersikukuh terhadap pendiriannya. Demikian juga pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibnu Abbas mengingatkan bahwa Muawiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Muawiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar Ibnu Abbas. Menasihatkan, jika engkau memecat Muawiyah, dia akan menikahmu mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Utsman. Ini akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut atas darah Utsman.
masalah Talhah dan Zubair, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan usulan ini sehingga Talhah dan Zubair kecewa dan berakhir dengan perang berontak. Meskipun demikian, menurut Nurcholish Majid, pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan atau populisme di samping kesungguhan di bidang keilmuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidir. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu tentang dinamika pemerintahan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Konflik internal yang kontras dalam catatan sejarah umat Islam awal ialah ketika terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi masyarakat Madinah tidak menginginkan kesenjangan ini, lalu bergegas memilih Ali bin Abi Thalib untuk mengangkatnya menjadi khalifah. Memang selaku kandidat terkuat menurut pengamatan Dewan Syuro bentukan Umar bin Khattab yang masih hidup, bahkan para sejarawan bersepakat bahwa Ali dipilih secara aklamasi dan menuntut baiat di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. Maka dari itu bisa dipahami bahwa Ali adalah khalifah pertama dan satu-satunya yang terpilih secara umum dalam sejarah kekhalifahan. Yaitu adapun dinamika yang terjadi, yang pertama adalah strategi kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mana untuk kepentingan agama dan negara, Ali bin Abi Thalib juga menggunakan potensi dalam usaha pengembangan Islam, baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Pertama, kemudian dinamika yang terjadi yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Khawarij ini dikenal adalah orang-orang yang berada pada barisan Ali, gitu. Tapi pada awalnya Ali membiarkan mereka, tidak langsung menindak mereka karena mengingat kondisi yang masih belum stabil. Di samping para pembuat makar yang berjumlah ribuan itu pun telah berbaur di kota Madinah hingga dapat mempengaruhi hamba sahaya dan orang-orang Badui. Jika Ali radhiyallahu anhu bersegera mengambil tindakan, maka bisa dipastikan akan terjadi pertumpahan darah dan fitnah yang tidak ada kunjung habisnya. Kemudian yang ketiga, upaya pengembangan di dalam bidang pemerintahan. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan di bidang politik militer. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki kelebihan seperti kecerdasan, ketelitian, ketegasan, keberanian, dan sebagainya. Karenanya ketika ia terpilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Banyak usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, agama, dan umat Islam ke masa depan yang lebih cemerlang. Selain itu, dia juga terkenal
sebagai pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati dan seorang kawan yang dermawan. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan di bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, wilayah kekuasaan Islam telah sampai ke Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam, banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu ataupun qawaid nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perkembangan di bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Ali bin Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi lama-kelamaan kota tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.